warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Pertama, mari kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan di Provinsi pada pagi hari. Salawat dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bunda Sunda selaku mata kuliah dosen pemangku mata kuliah mikro teaching dan kepada teman-teman semua. Nah, pada hari ini kita akan melakukan mikro teaching mengenai instrumen penilaian keterampilan menjelaskan oleh kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Kak Iza Fadila, yang kedua ada Tasya Monika, yang ketiga Amela Setia, yang keempat dia Lorenta, dan yang terakhir itu ada Dela Sofia. Nah, dan yang terakhir itu ada Husni Fatimah. Nah, untuk penampilan pertama kita persilakan kepada Pak Iza Fadila. Kepada Pak Iza Fadila kita persilakan. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kelas hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, oke, Ibu ingin sapa semuanya dulu anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apakah ada yang sakit? Tidak, Bu. Ada yang ini hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sesuai pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar atau kita akan mereview lagi materi tentang isu-isu lingkungan. Ada yang ingat minggu kemarin kita mau belajar tentang apa? Krisis energi, Bu. Apa Angela? Krisis energi, Bu. Krisis energi. Oke, apa sih itu krisis energi? Ada yang masih ingat? Kehabisan energi. Energi apa yang habis, Moni? Energi yang ada di bumi. Energi yang ada di bumi atau kita sebut juga dengan energi fosil ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tepuk fokus dulu. Siapa yang masih ingat tepuk fokus? Masih ingat? Masih, Bu. Ku melihat, ku mendengar, ku menyimak. Fokus, fokus. Yes, 2 kali aja fokusnya ya. Oke, kita coba dulu. Coba dikeluarkan suaranya semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Ku melihat, Ku mendengar, ku menyimak. Fokus, fokus. Yes, oke. Nah, boleh tepuk tangan kita dulu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan membahas topik-topik sebelumnya yaitu terkait isu-isu lingkungan. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak Ibu itu sebagai peserta didik di kelas ini dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan anak-anak Ibu mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, nah diharapkan nantinya dapat menumbuhkan motivasi anak-anak Ibu untuk semakin peka atau semakin peduli terhadap lingkungannya. Nah, kemudian cakupan materi kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya itu kita akan mempelajari tentang
tentang kesehatan lingkungan. Kemudian kita akan mempelajari tentang, kita akan mereview kembali tentang pemanasan global. Kemudian kita akan mereview juga kembali tentang krisis energi. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu menyimak kembali karena nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan sebuah permainan atau sebuah permainan kecil-kecilan. Nanti siapa yang bisa menjawab, oke, dipersilahkan maju ke depan ya. Nah, kita review dulu tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyakit lingkungan. Anak-anak Ibu masih ingat penyakit-penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh lingkungan? Masih ingat? Coba Dea, penyakit apa Dea? DBD, Bu. DBD biasanya disebabkan oleh apa? Nyamuk. Oleh nyamuk. Nah, oke, tadi Dea menyebutkan kalau DBD itu disebabkan oleh nyamuk ya. Oke, benar. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, ada ketersediaan air bersih. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana ciri-ciri air bersih tersebut? Ada yang masih ingat? Tidak ada jentiknya, Bu. Tidak ada jentiknya. Kemudian apa lagi? Memiliki makhluk hidup di dalamnya, Bu. Kemudian apa Husni? Jernih. Jadi salah satu ciri-ciri air yang layak kita minum itu kondisinya jernih. Apakah anak-anak Ibu pernah semuanya minum air yang kondisinya keruh? Nah, sekarang kita konteksnya air putih ya. Jadi kalau air putih ada ciri-cirinya, ada faktor biologisnya, ada kimianya. Nah, kalau faktor-faktor tersebut terpenuhi, artinya air tersebut layak minum. Kemudian tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dan benar itu gimana sih? Anak-anak Ibu tahu dengan 3R? Tahu. Apa itu 3R Nanda? Reduce dan recycle. Nah, oke, masih ingat ya berarti. Kemudian yang kedua ada tentang pemanasan global. Kalau pemanasan global kita ingat itu tentang apa? Rumah kaca, Bu. Rumah kaca. Kemudian bagaimana kondisi bumi kita? Panas. Panas itu disebabkan oleh apa? Oleh ozon yang menipis. Ozon ya. Oke, benar sekali. Kemudian dampaknya apa sih Ananda? Polusi udara, benar apa Nisa? Mencairnya es di kutub. Oke, bagus. Nah, selanjutnya upaya untuk mengatasinya. Ada yang tahu? Ada yang tahu dengan reboisasi? Tahu. Apa itu reboisasi? Jadi salah satu upaya untuk mengatasi pemanasan global yaitu dengan cara reboisasi. Oke, benar. Nah, selanjutnya krisis energi. Krisis energi. Apa sih yang Ananda ingat tentang krisis energi? Kehabisan energi fosil di alam. Energi fosil ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Tidak dapat. Alasannya karena apa? Karena terbentuknya dari alam yang sudah lama. Karena dia terbentuknya dari alam yang telah lama atau dari bangkai-bangkai hewan atau tumbuhan yang membusuk. Kemudian ada solusinya dari energi fosil ini menjadi energi alternatif. Energi alternatif itu sumbernya dari apa sih? Bisa dari matahari. Dari apa Nanda? Kotoran hewan, Energi matahari, kemudian dari kotoran hewan dan manusia. kotoran hewan. Kalau nama kita penyebutannya apa? Biogas. Kalau bioetanol ada juga ya, selain biogas, yaitu ada juga sebutannya bioetanol. Nah, oke, berarti masih ingat ya. Nah,
untuk Ibu ingin menguji lagi pemahaman Anda semua. Jadi di sini nanti akan keluar satu-satu kata kunci. Nah, Ibu ingin minta Ananda untuk mengelompokkan kata-kata kunci tersebut di ketiga materi kita ini. Apakah dia termasuk kata kunci di kesehatan lingkungan, ataukah di pemanasan global, atau di krisis energi. Oke, paham? Paham. Topik kita yang ketiga mengenai apa, Nanda? Yang ketiga tadi tentang krisis energi. Nah, oke. Nah, Ibu nanti Ibu akan panggil namanya secara acak ya. Jadi jika kata kunci yang keluar dari sini, nah silakan Anda tuliskan itu termasuk ke topik kita tentang kesehatan lingkungan kah, atau pemanasan global kah, atau krisis energi. Nah, oke. Yang pertama kita mulai. Silahkan disimak ya kata kuncinya. Atau ada yang ingin mengajukan diri, boleh dipersilahkan. Ibu ingin melihat keaktifan anak-anak Ibu pada pagi hari ini. Nah, perusak ozon, silakan Husni. Termasuk ke krisis energi kah, pemanasan global kah, atau kesehatan lingkungan? Oke, benar ya. Sesuai yang disebutkan pada review materi tadi, pemanasan global itu terjadi karena rusaknya lapisan ozon. Kemudian efek rumah kaca. Silahkan Moni. Efek rumah kaca. Oke. Benar ya, berarti efek rumah kaca ini adalah kata kunci pada materi pemanasan global. Kemudian yang ketiga, ayo Angela, silakan. Nah, benar ya, krisis energi. Biogas atau bioetanol itu merupakan contoh energi alternatif atau energi fosil? Energi alternatif. Oke, benar. Selanjutnya, siap-siap ya. Energi alternatif. Oke, Rahma, silakan Rahma. Energi alternatif termasuk ke bagian krisis energi. Oke, bagus Rahma. Selanjutnya, tidak ada mikroba. Anissa Rahim, silakan. Tidak ada mikroba. Ini termasuk ciri-ciri apa ya, Nanda? Ada yang tahu? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri air bersih. Selanjutnya, ayo perhatikan ya kata kunci selanjutnya 3R. Ayo deh ya. 3R itu termasuk kemana deh ya? 3R itu kita membahas tentang apa? Reduce, reuse, dan recycle. 3R itu membahas tentang apa? Ayo coba. Dan tentang sampah, maksudnya di kesehatan lingkungan. Tidak apa-apa ya deh ya. Itulah gunanya kita belajar. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana dan kita bisa
juga aku termasuk. Iya, itu termasuk juga, tapi lebih tepat ya karena di kesehatan lingkungan kita ada mempelajari tentang cara pengelolaan sampah ya. Nah, selanjutnya energi fosil. Ayo Moni. Energi fosil termasuk ke krisis energi. Nah, oke, benar. Nah, masih ada nih, berapa lagi? ISPA. ISPA itu, nah oke. Silakan Rusmi. Ada yang tahu kepanjangan ISPA apa? Inspeksi saudara permasalahan. Oke, bagus. Pintar ya, Anda semuanya. Nah, selanjutnya terakhir, reboisasi. Silakan, reboisasi. Maka masuk 3R, Bu. Nah, benar. Reboisasi itu apa dia? Di sini juga, Bu. Reboisasi itu salah satu cara kita untuk mengurangi yang namanya pemanasan global. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, berarti Anda sudah paham ya apa kata-kata kunci ini termasuk ke bagian-bagian mana saja terkait topik-topik yang kita bahas. Oke. Nah, jadi Ibu ingin menyimpulkan bahwa jika Anda semuanya tahu apa saja permasalahan yang ada di lingkungan kita, dapat menumbuhkan motivasi kita untuk lebih mencintai alam, cintai diri sendiri dan juga cintai alam, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Nah, oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, apa Husni? Coba Husni simpulkan. Jadi kita mempelajari tentang isu-isu lingkungan, Bu. Yang pertama itu ada kesehatan lingkungan, yang kedua ada pemanasan global, yang ketiga krisis energi. Nah, kesehatan lingkungan itu contohnya tadi pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih. Kalau pemanasan global itu ada efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis. Kalau krisis energi ada kayak energi alternatif dan energi fosil. Oke, beri takbir dulu untuk Husni. Oke, Ibu semakin paham jika Anda semua sudah menguasai topik ini ya. Nah, untuk lebih pahamnya nanti Ibu akan beri penugasan. Nah, penugasannya akan Ibu berikan melewati WA. Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan kaji lebih dalam lagi ya tentang topik isu lingkungan ini. Jadi diharapkan di pertemuan selanjutnya Anda sudah membaca buku terlebih dahulu. Oke, paham? Paham. Nah, oke. Jadi sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang mereview materi kita, topiknya isu-isu lingkungan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau belajar bersemangat dengan Ibu. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.